Halo guys, selamat datang kembali di channel 7 menit dan masih bareng Dava di sini. Film kali ini mengisahkan bagaimana perjuangan pasukan pelajar Korea Selatan melawan Korea Utara di sebuah pantai bernama Jangsari. Tanpa pengalaman dan keahlian minim, mereka ikut dalam sebuah serangan pengalihan agar pendaratan di Incheon berhasil mendatangkan bantuan militer untuk kemerdekaan Korea Selatan. Peperangan yang mereka lalui tidaklah mudah. Mereka harus bertahan dari rasa lapar dan juga serangan dari senapan mesin lalu tank Korea Utara yang menembaki mereka secara membabi buta. Gimana cerita lengkapnya guys? Yuk langsung saja, pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik dan ini dia ceritanya. Pada 25 Juni tahun 1950, Korea Utara menginvasi Korea Selatan dengan bantuan dari Uni Soviet. Dalam waktu 1 bulan saja, Korea Selatan terpojok hingga Sungai Nakdong. Sebagai upaya untuk mendesak balik, Jenderal MacArthur menginisiasi operasi pendaratan Incheon yang dijadwalkan pada tanggal 15 September. Untuk mensukseskan misi tersebut, dilakukan serangan pengalihan di 4 tempat sekaligus, yakni Wonsan, Jumonjin, Kunsan, dan yang terakhir Jangsari. Namun karena kekurangan tentara, sebuah kapal bernama Monsan membawa 772 pasukan yang semuanya masih pelajar. Malam itu sekitar jam 11 pada tanggal 13 September, kapal Monsan memulai perjalanan di tengah badai. Karena buruknya cuaca, navigasi kapal menjadi sulit dilakukan. Sang kapten kapal mulai mengeluh karena seharusnya mereka berangkat setelah badai mereda. Kapten Lee selaku pemimpin batalion hanya mengatakan bahwa perintahnya apapun yang terjadi mereka harus sampai di lokasi pertempuran sebelum tanggal 15 September. Kapal Munsan terus bergoyang hebat karena badai dan hal itu membuat pasukan yang berada di dek bawah mual dan mabuk laut. Di sisi lain, di Busan ada seorang wartawan asal Amerika bernama Maggie. Malam itu di dalam sebuah mobil, Maggie mewawancarai seorang diplomat Amerika. Keduanya membahas tentang invasi Korea Utara ke Korea Selatan. Sang diplomat mengatakan bahwa kalau situasi memburuk, bukan tidak mungkin Amerika meninggalkan Korea Selatan dan mengevakuasi presiden serta ratusan ribu warga. Selama 5 tahun ini, Maggie sangat tahu bagaimana warga Korea Selatan berjuang merebut kembali tanah mereka dan sangat disayangkan jika harus kalah dan membiarkan tanahnya diambil oleh musuh. Kurang lebih 1 jam lagi mereka sampai di pantai Jangsari. Namun Kapten Lee tak bisa tenang karena ia belum mendapatkan kabar dari markas yang akan melakukan serangan awal. Rencananya, kapal tempur PBB akan menembakkan artileri, kemudian disusul serangan udara dari pesawat tempur Amerika. Jarak kapal ke pantai semakin dekat. Kapten Lee mengadakan briefing akhir dengan tujuan menjelaskan misi sekaligus membangkitkan semangat. Kapten Lee meminta semuanya untuk berani dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Malam itu juga, Maggie menerima laporan yang mengabarkan adanya sekelompok pelajar dibawa bertempur di pantai Jangsari. Maggie pun protes kenapa Amerika menyetujui Korea Selatan mengirim tentara tak berpengalaman ke medan perang. Mayoritas pelajar di kapal Monsan hanya sempat berlatih selama 10 hari atau kurang, dan menurut Maggie, Amerika punya cukup tentara untuk melakukan serangan tersebut. Jenderal Stephen pun menceritakan bahwa sehari sebelumnya Amerika telah kehilangan 768 pasukan demi mempertahankan Sungai Nakdong. Di sisi lain, Jenderal MacArthur masih sangat jauh dari Incheon, sehingga hanya pasukan Korea Selatan saja yang menjadi harapan. Pantai samar-samar sudah terlihat, namun Kapten Lee tak juga bisa mengontak markas. Selain itu ada masalah lain, yaitu perahu karet yang ada di kapal jumlahnya tidak cukup untuk membawa semua tentara. Mau tak mau, kapal harus dibawa lebih dekat dengan pantai untuk meminimalisir korban saat mereka nanti turun dari kapal. Tak lama kemudian, kapal menabrak karang dan mesin dimatikan. Tabrakan itu pun membuat semua tentara di dalamnya terlempar dan mengira telah diserang oleh musuh. Suasana menjadi hening, sementara Kapten Lee terus mencoba menghubungi markas supaya serangan awal segera dilancarkan.
Di saat itulah tiba-tiba terlihat percikan api dari pantai. Suasana langsung berubah kacau, anjungan kapal hancur dan dek atas terkena beberapa artileri. Pasukan pertama segera diperintahkan untuk menuju pantai dengan perahu karet sambil membawa tambang yang nanti akan digunakan untuk tentara lain menyusul. Namun naas, baru juga beberapa meter mereka turun dari kapal, pasukan Korea Utara dari pantai menembaki mereka sampai semuanya tewas. Kapten kapal pun kesal melihat kejadian tersebut dan memutuskan akan berenang membawa tali itu bersama 2 kru kapal terbaiknya. Di tengah-tengah itu, seorang bernama Choi mengajukan diri. Ia merasa mampu karena di sekolahnya sempat menjadi juara renang. Akhirnya 3 kru kapal dan Choi membawa 2 tali tambang menuju pantai dan perjuangan mereka tentu tidak mudah. Selain tambang itu berat, mereka juga dihujani tembakan. Baru setengah jalan, 1 tentara tewas tertembak, namun 3 orang sisanya berhasil sampai ke pantai. Mereka bersusah payah menarik tambang sembari berusaha menghindari tembakan dan juga kawat barikade. Choi kemudian berhasil sampai di sebuah tembok kecil dan tambang yang ia bawa pun langsung ia ikatkan di sana. Di tempat lain, kapten kapal juga berhasil mengikatkan tali itu ke sebuah batu besar, walau setelahnya ia tewas karena terkena beberapa tembakan. Kapten Lee segera memerintahkan semua tentara untuk turun mengikuti tambang. Melihat itu, pasukan Korea Utara semakin gencar melakukan serangan. Tampak sekali para pelajar itu tak siap bertarung. Sesampainya di pantai, mereka kebingungan hingga Kapten Lee berteriak supaya maju dan menyerang. Secara serentak, mereka berlari menembus ribuan peluru yang ditembakkan. Selain itu, mereka juga dihadapkan dengan area penuh ranjau dan medan yang sangat terbuka. Keadaan di sana sangat sulit diungkapkan. Ledakan dan teriakan minta tolong terdengar di mana-mana. Sampai kemudian saat hari mulai terang, datang 4 pesawat pengebom Amerika memberi bantuan. Di jam 7 pagi, pasukan Korea Selatan berhasil mendesak pasukan Korea Utara sampai di pertahanan mereka yang terakhir. Penyerangan di tempat ini butuh perencanaan yang matang karena Korea Utara punya beberapa senapan mesin. Kapten Lee kemudian membagi pasukan dengan beberapa tugas. Sersan Park diminta menyisir sebelah kanan pos pertahanan untuk mengambil alih senapan otomatis di atas bukit. Kemudian tim 3 dan 4 tetap di posisi, namun lebih melebar hingga 40 meter untuk memecah fokus musuh dan memberi perlindungan. 1 tim tambahan kemudian bertugas menghancurkan senapan mesin menggunakan dinamit, dan dalam tim itu seorang bernama Getai ikut sebagai penembak jitu. Sisa pasukan yang tak masuk rencana mulai mengeluarkan tembakan. Di momen itu, pasukan Korea Selatan menyebar sesuai tugasnya masing-masing. Perang besar pun terjadi dan strategi Kapten Lee berhasil mengecoh pasukan pertahanan Korea Utara. Mereka kebingungan dengan musuh yang ada di mana-mana dan mereka tak menyadari beberapa tentara menyerang dari arah belakang. Saat adu tembak dimulai, Getai langsung menembak targetnya dan tepat sasaran. Kemudian pos itu pun berhasil dihancurkan. Setelah itu Kapten Lee dan seluruh pasukannya bisa bebas menyerang dari bawah. Pasukan Korea Utara semakin terdesak dan terjadilah peperangan jarak dekat. Perang di sana terjadi begitu kacau. Mereka saling memukul, saling tusuk, saling tembak dan apapun itu untuk mempertahankan diri masing-masing. Meski berhasil, pertempuran pagi itu memakan banyak sekali korban. Di tengah-tengah penyisiran, Choi menemukan 1 tentara Korea Utara yang sekarat dan di sampingnya ada sebuah surat yang ditujukan untuk ibunya. Dalam surat itu tertulis bahwa dia terpaksa ikut berperang dan sangat merindukan keluarganya di rumah.
Begitulah guys, fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Semua tentara dari utara ataupun selatan tidak semuanya menyukai peperangan. Siang harinya setelah proses evakuasi dan penyisiran, diketahui total ada 139 tentara Korea Utara tewas dan 14 tawanan. Mereka berhasil mengamankan beberapa meriam dan artileri, tapi masalahnya tentara pembawa alat komunikasi semuanya tewas dan mereka kini terputus dengan markas. Di Busan, Maggie melakukan wawancara dengan Jenderal Jung sebagai petinggi militer Korea Selatan. Dari wawancaranya, Maggie menemukan fakta bahwa penugasan di Jangsari adalah pengalaman pertama Kapten Lee. Sebelumnya, dia adalah seorang agen intelijen dan kemudian menjadi pelatih tentara. Menurut Jung, Kapten Lee sukarela mengajukan diri untuk bertempur di Jangsari dengan mengajak beberapa tahanan perang. Ekspresi Jung berubah setelah mendengar pertanyaan Maggie tentang bagaimana pertanggungjawaban Jung setelah mengirim para pelajar tanpa pengalaman itu ke medan perang. Jenderal itu tak mau menjawabnya dan menegaskan bahwa semuanya demi misi utama di Incheon. Kalau Incheon gagal, Korea Selatan akan jatuh ke tangan musuh. Sembari membereskan barang-barang, Maggie menegaskan bahwa selama karirnya menjadi wartawan perang, baru kali ini dia menemui jenderal yang tak memperdulikan pasukannya. I've seen a lot over the years as a workhorse who doesn't care about his own men. Sampai jam 2 pagi di tanggal 15, nyatanya tim Kapten Lee tak juga bisa terhubung dengan markas. Radio terus berusaha diperbaiki, namun tetap belum ada respon, entah karena cuaca yang buruk atau memang alat komunikasinya yang masih rusak. Tak lama kemudian, seorang tentara datang dan ia melaporkan apa yang tadi sempat ia dengar dari tentara Korea Utara. Ternyata besok akan datang pasukan bantuan Korea Utara sebanyak 5.000 orang dan 34 tank. Mereka berjalan dari Pohang dan diperkirakan sampai Jangsari besok sore. Sebelum mereka datang, para pasukan pun diperintahkan untuk memperbaiki garis pertahanan. Mereka tak diberi kesempatan untuk tidur sebelum area di sana diperbaiki sampai bisa digunakan bertahan. Kapten Lee terus berusaha mengontak markas untuk meminta evakuasi. Dia pun menulis sebuah surat dan mengutus 2 pasukan untuk mengirimkannya lewat telegram yang ada di kapal Monsan. Setelah itu, Kapten Lee memutuskan akan memberi serangan kejutan di terowongan yang tak jauh dari tempat mereka. Serangan kejutan itu diharapkan mampu mengulur waktu sampai nanti datang evakuasi dari markas. Karena mereka hanya punya 3 mobil, Kapten Lee meminta supaya orang-orang yang dibawa hanya orang terbaik saja. Selain itu, ia juga meminta semua yang akan berangkat mengganti baju dengan baju Korea Utara supaya memudahkan pergerakan. Masih dari yang sama di markas militer Korea Selatan, sekitar jam 8 pagi, petugas penerima telegram mendapatkan sebuah pesan yang isinya operasi pendaratan Incheon berhasil tanpa ada kendala. Keberhasilan itu disambut sorak-sorai di ruangan tersebut, termasuk oleh Jenderal Jung. Tak berselang lama, petugas penerima telegram masuk dan mengabarkan ada pesan lain dari Kapten Lee. Ia mengabarkan bahwa setidaknya 5.000 pasukan Korea Utara sedang menuju Jangsari sehingga dibutuhkan evakuasi segera. Sekitar pukul 2 siang, rombongan Kapten Lee sampai di terowongan. Tak mau buang waktu, semua sersan bergegas melakukan tugas masing-masing. Sersan Ryu bersama anak buahnya bertugas memasang peledak di dalam terowongan, sementara sisanya berjaga di luar. Kapten Lee juga meminta si Getai untuk maju ke arah depan dan melapor jika nanti musuh sudah terlihat. Dinamit itu dipasang di bagian atas dan di bagian samping terowongan, sementara beberapa tentara memasang tali pemicu. Di saat mereka tengah sibuk, tiba-tiba Getai melihat pergerakan musuh dan ia pun langsung melaporkannya kepada Kapten Lee. Semua tentara yang ada di sana pun diperintahkan untuk mundur dan bersiaga di posisi menyerang, walau saat itu pekerjaan mereka belum sepenuhnya selesai. Sersan Ryu tertinggal karena ia melihat ada kabel pemicu yang terlepas. Keadaan pun menjadi genting saat Ryu belum selesai menyambungkan kabel itu, kemudian pasukan Korea Utara masuk ke dalam terowongan. Untungnya, Ryu menggunakan baju Korea Utara dan meminta 4 tentara yang datang untuk segera mengikutinya.
Di saat Ryu sudah berada di tempat terbuka, barulah ia membuka tembakan dan dinamit pun diledakkan. Pasukan Korea Utara kerepotan dengan serangan mendadak itu. Mereka kebingungan dan tak bisa berbuat banyak karena terjebak di tempat yang sangat sempit. Tank baja yang berusaha maju pun berhasil dilumpuhkan oleh Kapten Lee dan anak buahnya. Serangan dari Korea Selatan yang membabi buta itu membuat pasukan Korea Utara memilih mundur kembali. Penyerangan tersebut berhasil menewaskan banyak tentara Korea Utara, sementara pasukan Korea Selatan hanya mengalami luka-luka saja, kecuali Kapten Ryu yang kurang beruntung. Kapten Lee kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur kecuali Choi dan 6 orang lainnya. Mereka ditugaskan mencari makanan di desa terdekat, dan ketika mereka mengendap-endap, mereka melihat satu rumah yang tampak ada penghuninya. Saat dilihat ke dalam, ternyata rumah itu disinggahi 3 tentara Korea Utara yang sedang memasak. Choi yang paling bisa bahasa Korea Utara pun memberanikan diri masuk dan meminta makanan. Di luar perkiraan, ternyata salah satu tentara Korea Utara itu adalah sepupunya bernama Pil. Pil sempat heran ketika melihat Choi menggunakan seragam Korea Utara, karena dulu yang ia tahu Choi sudah pindah ke Korea Selatan. Di saat itulah tentara lainnya mulai curiga, namun untung teman-teman Choi keburu keluar. Choi memilih untuk menahan semua tentara itu dan membawanya ke dalam hutan. Ia tak mau membuat keributan di sana karena takut menjadi perhatian tentara Korea Utara yang lainnya. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, Choi meminta teman-temannya untuk mengikat tawanan dan meninggalkan mereka di sana. Namun seorang tentara bernama Ki protes dan menuduh Choi sebagai mata-mata yang sengaja melepaskan tawanan perang. Keributan ini pun dimanfaatkan oleh 2 tentara Korea Utara untuk melarikan diri. Namun keduanya berhasil ditembak dan Pil juga ikut menjadi korban di sana. Choi sempat emosi dengan Ki karena membunuh saudaranya, namun mereka segera dipisahkan oleh pasukan lainnya. Sembari menangis, Choi pun bercerita kalau seluruh keluarganya tewas di bom militer Korea Utara saat hendak pindah ke Korea Selatan. Hal itu membuatnya ingin balas dendam, sehingga memutuskan bergabung menjadi tentara Korea Selatan. Mereka pun kembali ke pos pertahanan dengan sangat kelelahan. Selain momen terbunuhnya saudara Choi yang menguras emosi, mereka juga tak menemukan makanan apapun. Hari itu, seluruh pasukan hanya menunggu nasib di pos Jangsari. Kalau pasukan Korea Utara datang, mereka akan kalah. Namun kalau bantuan datang, selamatlah mereka. Choi menghabiskan hari hanya melamun meratapi kematian saudaranya. Dia teringat di momen-momen terakhir tinggal di Korea Utara. Waktu itu Pil menolong dan memberikan makanan untuk menyeberang ke Korea Selatan. Pagi hari di 17 September tahun 1950, pasukan Korea Selatan masih menunggu nasib mereka di Jangsari. Di saat itulah, tiba-tiba helikopter datang dan mendarat di dekat mereka. Seorang dari helikopter itu meminta kapten pasukan untuk ikut terbang. Lalu Kapten Lee menitipkan pasukannya kepada seorang sersan dan berjanji akan kembali. Keesokan harinya, Kapten Lee datang dengan pasokan makanan yang banyak. Selain makanan, sang kapten juga membawa 1 kabar baik dan 1 kabar buruk. Kabar baiknya, kapal evakuasi akan sampai di pantai keesokan harinya. Sedangkan kabar buruknya, pasukan Korea Utara sudah berjalan untuk menyerang mereka di Jangsari. Kapten Lee meminta setidaknya 200 pasukan yang kuat agar berjaga di garis depan, sedangkan sisanya membantu pasukan yang terluka untuk bersiap dievakuasi di bibir pantai. Keesokan harinya, yaitu tanggal 19 September jam 6 pagi, kapal angkutan laut Amerika mulai mendekati pantai Jangsari. Di saat bersamaan, ratusan tentara Korea Utara terlihat membawa persenjataan lengkap, dari mulai senapan mesin sampai tank baja.
Kapten kemudian meminta semua pasukan siaga dan menyiapkan benteng pertahanan di bibir pantai. Selain itu, ia juga mengirim koordinat pasukan musuh supaya kapal Amerika bisa menembaknya. Tak lama setelah Suar ditembakkan, tembakan artileri pun dilancarkan. Namun tampaknya tembakan itu tidak berarti apa-apa karena pasukan Korea Utara sangat banyak sekali. Now. Suasana di sana berubah menjadi kacau. Semua tentara Korea Utara berusaha mengamankan diri dan menyerang balik, sementara Korea Selatan menembak dengan leluasa dari atas bukit. Karena kalah jumlah dan juga persenjataan, maka pihak Korea Utara dengan mudahnya membuat pasukan Korea Selatan kewalahan. Sebagian tentara berhasil turun ke arah pantai, tapi sayangnya kapal evakuasi jaraknya sangat jauh dari pantai dan rencananya mereka akan diangkut menggunakan kapal bot kecil. Pasukan Korea Utara yang menyadari akan adanya proses evakuasi mengalihkan sebagian serangan mereka ke pinggir pantai dan di momen ini pasukan Kapten Lee benar-benar kerepotan. Mereka pontang-panting berusaha menyelamatkan diri dan lebih buruk lagi pasukan di bukit juga terus ditekan oleh tank. Saat sebagian besar pasukan di pantai sudah berhasil berenang atau naik kapal bot, dua kompi pasukan garda depan pun berangsur-angsur mundur menuju pantai. Mereka terus berusaha menahan serangan pasukan Korea Utara sebisa mungkin, sambil memberi kesempatan sebagian tentara untuk memasuki perairan dan menuju ke kapal. Banyak tentara yang sudah sampai di bawah kapal, namun mereka tak bisa naik karena pintu belakang sudah ditutup. Mereka tidak menduga kalau kapal tersebut sudah mau pergi demi menghindari resiko terkena serangan dari tank. Kapten Lee yang saat itu sudah di dalam pun meminta supaya pintu dibuka, namun usahanya itu sia-sia sehingga ia hanya bisa mengupayakan supaya para tentara itu naik lewat tali di samping kapal. Empat sersan yang masih ada di pantai memerintahkan semua tentara pelajar segera berenang dan mereka sebisa mungkin akan menahan musuh. Saat semua berusaha lari dan berenang, Ki memutuskan untuk membantu para sersan. Lalu ia menitipkan sebuah surat untuk keluarganya kepada Choi. Di luar dugaan, Choi mengikuti sikap Ki dan menitipkan surat itu kepada seorang tentara bernama Gokman. Keenam orang itu pun mampu menahan pasukan Korea Utara cukup lama menggunakan senjata dari para pelajar yang berenang menuju kapal. Namun satu persatu mereka harus tumbang sampai yang terakhir Choi kemudian disusul dengan Ki yang meledakkan semua dinamit yang berada tak jauh darinya. Ledakan itu pun dilihat oleh semua tentara pelajar yang selamat, termasuk Maggie dan semua tentara Amerika. Bukan diberi penghargaan, Kapten Lee malah dijadikan kambing hitam untuk menutupi kesalahan pemerintah Korea Selatan yang sudah membawa para pelajar berperang. Di pengadilan, Kapten Lee terpaksa mengakui bahwa ia yang mengajak para pelajar itu. Ia bersedia dihukum asalkan anggotanya yang meninggal bisa mendapatkan perlakuan layak dari negara. Di sisi lain, Maggie diperintahkan untuk tidak mengekspos peristiwa tersebut. Namun, ia menolak dan nekat menulis apa yang sebenarnya terjadi saat Perang Korea. Setelah pulang, Gokman mengantarkan surat Ki kepada ibunya. Puluhan tahun berselang, Gokman tua mendatangi pantai Jangsari untuk bernostalgia dengan kawan-kawan yang dia kenal semasa perang. Setelah dihukum, Kapten Lee yang asli mendapatkan kembali nama baiknya dan mendedikasikan hidupnya untuk menerbitkan nomor militer bagi anggotanya yang tewas saat perang. Karakter Maggie diadaptasi dari dua jurnalis perempuan bernama Marguerite dan Margaret yang telah berjasa menulis liputan asli tentang pertempuran Jangsari. Nilai yang bisa diambil dari film ini adalah perang pasti akan menimbulkan keputusan-keputusan yang tidak manusiawi dan cenderung jahat. Keputusan-keputusan itu hanya akan menguntungkan penguasa. Terlepas dari itu, film ini juga menunjukkan bagaimana sekelompok pemuda mau berjuang meski mereka harus melakukan hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan.
Film ini juga menggambarkan bahwa manusia ditakdirkan untuk selalu saling tolong-menolong. Dalam prosesnya, manusia yang utuh akan menolong sesama dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Semoga kalian suka dengan ceritanya, dan jangan lupa guys, tulis di kolom komentar di bawah film apa lagi yang menurut kalian seru untuk diceritakan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.